Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, berjumpa lagi dengan Bunyanul Islam TV yang terus menyajikan konten-konten Islam dalam rangka membangun peradaban Islam. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, kita sadari bersama bahwa manusia hakikatnya adalah makhluk yang tidak akan pernah lepas dari sebuah dosa. Tak jarang kita selaku manusia melakukannya baik dengan sengaja atau tidak, sadar atau tidak, namun tetap itu adalah sebuah dosa yang Allah catat sebagai catatan buruk ketika tidak mau bertobat. Pengaruh dosa terhadap manusia seperti bahayanya racun bagi tubuh. Kalau tidak cepat ditangani dengan benar, tentu racun tersebut akan menjadi sumber keburukan bagi tubuh. Bahkan lebih jauhnya bisa sampai menghilangkan nyawa. Maka layaknya racun, tidak ada suatu keburukan di dunia dan di akhirat kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, kalaulah kita berkaca kepada sejarah, betapa banyak peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh sebuah pelanggaran atau dosa terhadap Allah. Terusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, ya tempat yang penuh kelezatan dan kenikmatan, menuju negeri yang terdapat berbagai penderitaan, yaitu dunia. Itu disebabkan karena dosa, tidak patuh terhadap perintah Allah. Begitu pula dengan iblis yang diusir dari kerajaan langit, diajab dan disiksanya umat-umat terdahulu yang ingkar. Itu semua adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan terhadap Allah. Dan tentunya peristiwa-peristiwa tersebut bisa saja terjadi pada kita hari ini ataupun di masa yang akan datang. Ketika kita mengundang ajab Allah dengan berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, hendaknya peristiwa yang telah berlalu cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang setelahnya. Sebab orang yang baik adalah yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain, bukan menjadi pelajaran yang jelek bagi generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulla akhadna bidambih faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadat khussayhatu wa minhum man hasabna bihil arda wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Masing-masing mereka itu kami siksa sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa peringatan dari Allah dalam bentuk ajab dan siksaan yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau bahkan negara kita, itu merupakan buah dari dosa yang dilakukan. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, menurut Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa perbuatan dosa akan berdampak kepada beberapa persoalan. Yang pertama, menutup kecerdasan seseorang, membuat hati nurani menjadi tidak berfungsi, tertutup dan jauh dari hidayah Allah.
Potensi kecerdasan memang sudah Allah berikan kepada setiap manusia tidak terkecuali. Baik itu pendengaran, penglihatan, pemikiran yang normal. Namun terkadang semua itu tertutup dengan berbagai dosa yang dilakukan, sehingga dosanya menutupi dan menghalangi seseorang dari cahaya Allah sebagai bentuk hidayah yang akan diberikan kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innal mu'min idza adnaba danban kana nuqtatun sauda fi qalbih. Fa in taba wa naja'a wastaghfara sukila minha qalbuh. Fa in adza ranat hatta yuglaqa biha qalbuh. Fadzakal ladzi dzakarallahu azza wa jal fi kitabih kalla bawran ala qulubihim makanu yaksibun." Artinya, sungguh orang beriman apabila melakukan suatu dosa akan terlahir bintik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, melepaskan diri dari dosa dan mohon ampun, maka bersihlah hatinya. Jika bertambah dosanya, maka bertambah banyak titik noda hitam hingga menutup hatinya. Itulah daki sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian, apa saja dosa yang mereka lakukan akan menutup hati mereka. Yang kedua, perbuatan dosa akan menjadi penghalang datangnya rejeki. Rejeki yang mungkin menjadi salah satu keinginan yang sering kita pinta dalam tiap kali doa yang dilangitkan. Walau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita lewat lisannya, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidanbi yusibuh." Artinya, sesungguhnya rezeki seseorang itu terhalang oleh dosa yang menimpanya. Hadis riwayat Ahmad. Rezeki tersebut bisa saja terhalang akibat dari sebuah dosa. Sahabat BTP rahimakumullah, dampak berikutnya akibat dari sebuah dosa akan mempercepat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menghadap kepada kami dan berkata, "Hai kaum muhajirin, 5 perkara jika kamu dicoba dengannya, aku berlindung kepada Allah, kamu tidak mendapatinya." Yang pertama, jika kejahatan dilakukan dengan terang-terangan dalam satu kaum, maka kaum itu akan ditimpakan secara merata penyakit dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Yang kedua, jika orang-orang telah melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan dengan terang-terangan, maka Allah akan menimpakan paceklik, inflasi, segala kebutuhan mahal, dan zalimnya seorang penguasa. Yang ketiga, jika orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Yang keempat, jika orang-orang telah melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh untuk menguasai mereka, dan musuh itu akan mengurus kekayaan alam yang ada di dalam negerinya. Yang terakhir, jika pemimpin tidak lagi mau berhukum dengan kitab Allah dan hanya memilih-milih yang menguntungkan dirinya, maka Allah akan menimpakan bencana di antara mereka. Sahabat BTP rahimakumullah, dari hadis tersebut begitu banyak bentuk ajab dari Allah ketika terjadi sebuah dosa dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah. Walaupun tak jarang manusia hari ini tidak merasakan bahwa itu merupakan azab dari Allah. Hilangnya keberkahan, sulitnya rejeki, dan kekacauan di setiap aspek kehidupan di negeri ini adalah dampak dari berbagai dosa yang dilakukan, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Karena seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa,
tentunya hanya keberkahanlah yang akan datang kepada negeri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, maka dari itu hendaknya kita hindari perbuatan-perbuatan dosa dan perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar tercipta kehidupan yang penuh dengan limpahan keberkahan yang Allah janjikan, baik dalam skup diri, keluarga, ataupun bernegara. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada seluruh anggota keluarga Anda. Hadzanallah wa yakum ajmain billah fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.